Setelah mendapatkan status Yonko, kali ini Buggy kembali menggemparkan dunia dengan membentuk perkumpulan yang di dalamnya ada nama Crocodile dan Mihawk. Lantas, apa tujuan sebenarnya dari perkumpulan itu? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 1056. Chapter minggu ini dibuka dari Istana Shogun. Di sana sedang terjadi kepanikan akibat sesuatu yang dialami oleh Raizo dan Shinobu. Keduanya sekarang tergeletak tak berdaya. Kondisi tubuhnya sangat mengerikan. Nutrisi tubuh mereka telah diserap oleh teknik milik Aramaki. Tubuh kurus krempengnya membuat mereka terlihat semakin menua. Untung saja keduanya segera mendapatkan perawatan intensif yang akhirnya dapat menyelamatkan nyawa mereka. Well, teknik hutan api Aramaki memang sebegitu menakutkannya. Ketika nutrisi lawan terserot habis, maka akan mempengaruhi kondisi fisiknya, dan bukan tidak mungkin jika efeknya akan lebih mematikan. Apa yang terjadi pada Shinobu dan Raizo merupakan sesuatu yang sangat disesalkan oleh Kiemon. Dia merasa bersalah karena tak berada di sana saat peristiwa tersebut terjadi. Kelalaian yang ia rasakan membuat dirinya terus-menerus bersujud dan meminta maaf kepada rekan-rekannya. Mau bagaimanapun, Kiemon tetap menjadi pemimpin Akazaya. Oleh karena itu, melihat kedua rekannya mengalami hal yang buruk merupakan sebuah kesalahan. Mungkin itu yang sekarang sedang dirasakan oleh Kiemon. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya telah terjadi begitu saja. Seandainya pun Kiemon ada di sana, maka belum tentu keadaan akan berubah. Lawan yang mereka hadapi adalah seorang admiral, maka diperlukan sebuah usaha lebih untuk sekedar melukainya. Sudah untung mereka yang ada di sana berhasil selamat, karena sebelum aura Haki Raja Shanks mengintimidasinya, Aramaki sejatinya telah bersiap untuk mengeluarkan teknik yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Bayangkan saja jika Shanks tak mengeluarkan hakinya, mungkin keadaan di sana akan semakin memburuk dan kemungkinannya ada nyawa yang menjadi taruhannya. Selanjutnya, kepanikan yang ada di ruangan tersebut mulai memudar setelah Nekomamushi berhasil menenangkan Kiemon. Dia sepertinya sangat ahli dalam mencairkan suasana. Selain menyinggung pencapaian Momonosuke, dia juga mulai menggoda Kiemon perihal Otsuru. Ya, berkat Nekomamushi, topik pembicaraan pun mulai mengalir. Sekarang Kiemon sedikit lega dan mulai membicarakan keadaan Otsuru setelah peristiwa pembakaran kota Okobore oleh anak buah Kaido. Dia sungguh terlihat bahagia ketika menceritakan Otsuru pada rekannya. Meskipun wajahnya mengalami luka, namun dia semakin tergila-gila kepadanya. Bahkan setelah 20 tahun berlalu, Otsuru tetaplah yang terbaik baginya. Seketika obrolan di ruangan tersebut semakin menjadi-jadi. Inuarashi pun segera menyuruh Kiemon untuk menghentikan obrolan yang semakin memalukan itu. Senang rasanya melihat momen-momen seperti ini. Well, terlepas dari kematian Izo dan Asura Doji, Akazaya harus tetap melangkah maju mendampingi tuannya yaitu Momonosuke sampai ia siap untuk membuka negerinya yang ketika saat itu terjadi, maka saya yakin akan menggemparkan dunia akibat keberadaan senjata kuno Pluton. Masih bertempat di Istana Shogun. Kali ini Inu dan Neko memanggil Carrot untuk membicarakan sesuatu. Sungguh mengejutkan ketika Inu dan Neko tanpa basa-basi sedikit pun langsung menunjuk Carrot sebagai raja baru negeri Zou. Carrot yang tiba-tiba datang juga tak memikirkan apapun, langsung mengiyakannya. Tapi tak lama kemudian ia pun tersadar dengan apa yang sedang dibicarakan oleh tuannya. Ya, mendengar perintah langsung dari mereka berdua untuk menjadi raja, sontak membuat Carrot terkejut dan yang tadinya mengiyakan kemudian langsung menolaknya. Ini merupakan respon yang sangat wajar. Kita tahu Carrot memang terkadang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan. Tapi entah kenapa Inu dan Neko justru menunjuk dia sebagai penerusnya. Pengalamannya yang pernah ikut Sanigo dan sedikit berpetualang bersama Luffy menjadi alasan kenapa Inu dan Neko menunjuknya. Dengan pertimbangan seperti itu, keduanya meyakini bahwa Carrot mampu memimpin suku Ming menuju era yang baru. Nah, sebenarnya Carrot sendiri merasa belum pantas untuk menjadi seorang raja. Menurutnya masih ada orang-orang kuat yang lebih pantas ketimbang dirinya. Tapi semuanya sudah diputuskan. Bahkan 3 anak buah Inuarashi mencoba untuk meyakinkan Carrot. Mereka nantinya akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan negeri Zou.
Tak hanya mereka, Wanda pun tanpa ragu menyetujui dan mempercayakan kepemimpinan Dizo ke tangan Carrot. Menurutnya, dia pantas menjadi seorang raja karena telah mewarisi tekad Pedro. Well, apapun itu keputusannya, saya kira ini adalah yang terbaik bagi Carrot dan Zou ke depannya. Meski gagal melanjutkan petualangannya bersama Luffy dan yang lain, namun di masa depan Carrot dan negeri Zou kemungkinan akan bertemu lagi dengan kelompok topi jerami. Mengingat keberadaan Zuniza yang menjadi benang merah untuk mempertemukan kembali Luffy, Carrot, dan tentunya Momonosuke. Berikutnya adegan akan berpusat pada keluarga Kozuki. Di sini akhirnya Sukiyaki mulai mengungkapkan identitasnya pada Momo dan Hiyori. Di hadapan kedua cucunya, Sukiyaki lantas meminta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini. Ia juga berterima kasih pada Momo karena berhasil membawa sekutu yang mampu berjuang bersama membebaskan Wano dari tangan licik Kaido dan Orochi. Momonosuke dan Hiyori yang mengetahui kakeknya masih hidup sontak merasa bahagia. Tapi momen haru ini seketika berubah manakala Oda membuat situasinya semakin absurd dengan tingkah konyol Kiemon. Ya, selain Kiemon, beberapa Akazaya lainnya sudah menyadari identitas dari Sukiyaki, seperti yang ia bicarakan pada chapter sebelumnya. Well, memang begitulah karakter seorang Kiemon. Ia lebih banyak bertingkah kocak ketika suatu hal terjadi di luar pikirannya. Tapi mau bagaimanapun, Kiemon tetaplah Kiemon. Meski kocak, ia tetap tokoh yang mampu memimpin para Akazaya. Nah, selanjutnya, keberadaan Sukiyaki di sana tak hanya sekedar bereuni semata. Ada sesuatu hal yang penting yang harus ia bicarakan pada semuanya sebelum memutuskan untuk rehat dari panggung politik negeri Wano. Saya kira apa yang ingin ia sampaikan pada mereka adalah terkait senjata kuno Pluton. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Momonosuke ke depannya untuk membuka perbatasan Wano. Ketika membuka Wano, praktis hal ini akan melepaskan Pluton. Jadi, bagaimanapun juga semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Selain harus beradaptasi dengan dunia luar, Wano juga harus mempersiapkan diri untuk menahan musuh-musuh yang nantinya telah mengetahui keberadaan Pluton itu sendiri. Ya, lagi-lagi karakter macam Karibu entah bagaimana ceritanya mempunyai peran penting di alur-alur selanjutnya. Ia yang sebelumnya mengetahui Poseidon, sekarang infonya bertambah lagi dengan mengetahui Pluton. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah bahwa Karibu akan memberitahukan informasi penting ini pada seorang sosok. Sudah tentu tokoh yang akan ia hubungi merupakan sosok yang berbahaya karena ini menyangkut keberadaan senjata kuno Pluton. Sementara itu, di pihak topi jerami, Robin pun mulai membicarakan Pluton pada rekan-rekannya. Namun begitu, Luffy memutuskan untuk tidak membutuhkan Pluton. Keputusan ini memang sudah ditebak oleh Nico Robin. Tapi ketika Robin menyinggung pesan Oden untuk membuka perbatasan yang artinya melepaskan Pluton, pembicaraan mereka terhenti. Jadi, mungkin saja keputusan Luffy belum final. Semua tergantung dari alasan kenapa Oden menginginkan membuka perbatasan. Saya kira apabila nantinya berhubungan dengan masa depan Wano dan peristiwa ini menjadi bagian dari pengungkapan sejarah abad kekosongan, tentunya mau bagaimanapun Pluton harus dilepaskan. Mungkin Luffy tidak membutuhkan Pluton, tapi ia bisa membantu untuk melepaskannya. Karena seperti yang kita tahu, untuk melepas Pluton maka harus menghancurkan tembok raksasa yang mengurung Wano. Toh, seandainya Pluton jatuh ke tangan tokoh lain pun, saya kira Franky mungkin masih mengingat blueprint dari Pluton tandingan. Ya, memang seperti itulah Luffy. Ia menolak untuk menggunakan senjata apapun ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Ia tak ingin menguasai atau bahkan menaklukkan apapun. Yang ia mau adalah kebebasan yang tidak dapat mengekang dirinya. Setelah membicarakan Pluton, kru topi jerami kedatangan tamu tak terduga. Mereka adalah Shinobu dan Tama. Yang membuat kaget tentunya perubahan fisik Shinobu yang terlihat lebih cantik dan nampak muda. Perubahan ini tentu saja membuat Sanji semakin bergairah. Well, peristiwa ini bisa jadi akibat dari efek teknik Aramaki. Dan saya kira dengan penampilan barunya membuat Shinobu terlihat lebih fresh serta sangat layak menyandang status kunoichi ketimbang penampilan terdahulunya.
Nah, sementara itu, Otama yang ikut bersama Shinobu langsung memproklamirkan diri bahwa ia telah menjadi muridnya. Otama kembali bertekad untuk menjadi lebih kuat sehingga nanti ketika kru topi jerami kembali, ia pantas untuk ikut bersama mereka. Untuk merespon permintaan Otama, Luffy kemudian mengizinkan Tama untuk bergabung dengan catatan ia harus mampu menguasai ninjutsu. Ya, mungkin ini hanya sebatas ungkapan penyemangat Luffy pada Tama saja sehingga ia mampu berjuang sekuat tenaga. Tapi, mungkin juga ketika Luffy telah berhasil menjadi Raja Bajak Laut, dia kembali menemui orang-orang yang dahulu terikat janji padanya untuk diajak berlayar, termasuk Otama. Nah, selanjutnya beberapa hari kemudian, Momonosuke mulai berkeliling ke sekitar ibu kota. Sekarang Wano mulai menata kembali pembangunannya demi memenuhi kebutuhan para penduduknya. Setelah berkeliling, Momonosuke memutuskan untuk menemui Zoro. Niatnya ia ingin diajari teknik berpedang oleh Zoro. Namun setelah kembali ke tempat peristirahatan kru topi jerami, Momo tak mendapati satu kru pun ada di sana. Ia pun lalu mencari ke seluruh istana dengan menyebutkan nama mereka satu persatu. Tapi sayangnya tak ada yang merespon. Sampai akhirnya ia bertemu Hiyori dan mendapatkan kabar bahwa kru topi jerami telah berpamitan untuk langsung pergi meninggalkan Wano. Entah apa alasannya kenapa Luffy dan yang lain pergi tanpa berpamitan pada Momo dan Kiemon. Sementara dengan yang lainnya mereka justru berpamitan. Lagi-lagi ini menjadi ciri khas dari bajak laut topi jerami, yang mana mereka mencoba sebisa mungkin menghindar dari perlakuan istimewa kepada orang-orang yang telah mereka bantu. Mungkin saja ketika mereka berpamitan pada Momo dan Kiemon, keduanya akan memperlakukan Luffy bak pahlawan, sementara Luffy sendiri merasa tak ingin diperlakukan seperti itu. Well, pada akhirnya Momo tak berhasil menemukan mereka, tapi justru Yamato lah yang ia temui ada di atas atap istana. Yamato sepertinya telah mempersiapkan diri untuk meninggalkan Wano. Namun begitu, kru topi jerami saat ini telah berada di pelabuhan dan bersiap untuk berlayar. Nah, pertanyaannya, kenapa Yamato justru bersantai di atas atap istana? Ya, anggap saja apa yang sedang dilakukan Yamato adalah sebuah tindakan untuk menghormati mendiang Oden dengan cara memandang sejauh mungkin negeri Wano dari atas atap, dan setelah itu memberikan salam terakhir pada Wano sebelum keberangkatannya. Nyatanya, dia juga telah mengungkapkan keinginan untuk hidup seperti Kozuki Oden. Saya kira Yamato masih mempunyai waktu untuk menyusul kru topi jerami ke pelabuhan. Dan momen ini nantinya mungkin akan dijadikan Momonosuke serta Kiemon untuk berterima kasih kepada Luffy beserta yang lainnya sembari melepas kepergian mereka. Di penghujung cerita One Piece chapter 1056, kita diperlihatkan kericuan di antara ketiga kapten untuk menentukan arah pelayaran selanjutnya. Berbekal sebuah log post 3 jarum, mereka memutuskan untuk pergi ke arah yang berbeda-beda. Namun setelah Law memilih pergi ke arah timur, Luffy dan Kid justru memilih arah yang sama. Dari sinilah Luffy dan Kid akhirnya memutuskan untuk mengundi pilihan arah tersebut dan menjadikan Kid sebagai pemenangnya. Luffy yang kalah justru menyombongkan diri sebagai kaisar. Pernyataan Luffy ini lalu direspon oleh Kid. Ya, dia mulai mengakui Luffy sebagai kaisar, tapi tidak untuk Buggy, sembari melemparkan sebuah artikel berita. Nah, dalam berita tersebut terdapat sebuah info yang mengejutkan bahwa Buggy sebagai seorang kaisar telah membentuk sebuah perkumpulan yang mana terdapat tokoh sekelas Crocodile dan Mihawk ada di dalamnya. Ini tentunya suatu kabar yang menggemparkan. Beritanya yang menjadi kaisar saja sudah heboh. Ditambah lagi ia seakan berhasil merekrut dua mantan Shichibukai. Nah, menurut Law, jika Buggy bisa meyakinkan Crocodile dan Mihawk, maka sudah sewajarnya dia pantas menjadi kaisar. Namun Luffy menanggapinya dengan respon yang berbeda. Menurutnya Buggy itu orang yang bodoh. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi di luar sana. Nah, perkumpulan ini kabarnya telah memberikan nilai buronan kepada Angkatan Laut. Ya, memang ini sungguh ironis seperti yang dikatakan oleh Kid, bahwa dunia di mana Angkatan Laut yang seharusnya memburu justru menjadi pihak yang diburu. Memang alasan bergabungnya Crocodile dan Mihawk masih menjadi misteri. Bahkan Zoro pun seakan tak percaya
Seorang Mihawk dengan kepribadiannya yang dingin malah menjadi bagian dari perkumpulan tersebut. Well, bisa jadi mereka berdua hanya sekedar memanfaatkan posisi Buggy sebagai seorang kaisar. Ya, apapun itu alasannya, saya kira baik Crocodile dan Mihawk pasti punya tujuan sendiri kenapa memihak pada Buggy. Nah, selanjutnya setelah perdebatan kecil ini selesai, ketiga kapten ini telah bersiap dengan rute perjalanannya masing-masing. Sebelum pergi, Law memberikan salinan Road Poneglyph pada Kid. Menurutnya, kelompok mereka memang pantas untuk menerima salinan tersebut. Kemudian ada satu tokoh misterius lagi yang mulai disinggung Kid. Kelompoknya beranggapan jika ingin serius dalam perburuan One Piece, maka mereka harus menemui pria dengan luka bakar. Luffy yang penasaran dengan sosok tersebut langsung mempertanyakan pada Kid. Namun sayangnya Kid justru mengejek balik Luffy. Sementara itu raut wajah Law dan Robin menunjukkan seakan telah mengetahui siapa sosok tersebut. Siapapun itu, entah lawan atau kawan, saya kira sosok tersebut mempunyai pengaruh besar di dunia baru. Mungkin bisa jadi dia merupakan sosok legenda lainnya. Ya, kita nantikan saja kedatangannya. Well, setelah memutuskan berlayar masing-masing, maka dengan ini aliansi Luffy dan Law telah berakhir. Keduanya akan saling dipertemukan kembali di masa depan dalam perburuan One Piece, mengingat mereka sama-sama mengemban takdir D. Baiklah, saya kira itulah pembahasan manga One Piece chapter 1056. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!